Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 23 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 23 Juni 2024. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang pendiam ya, pendiam, terus juga orangnya pelin-pelan, orangnya canggungan, terus itu juga kalau kamu menunjukkan kebaikan ya, yang memang dia butuhkan, maka dia baru akan memberikan kebaikan juga. Tapi walaupun dia juga memberikan kebaikan atau terbuka juga terhadap kamu, itu dia kayak bertahap gitu ya, nggak seperti kamu. Kalau kamu kan langsung brek gitu, ngasih sesuatu kebaikan ke dia gitu ya, langsung kontan gitu. Tapi kalau dia itu lebih ke step by step gitu ya, jadi kayak nyicil kayak nyicil. Nah, terus juga, tapi kalau kadang-kadang ya, kalau sama kamu itu dia ini sering menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional. Terus juga kadang dia menunjukkan suka apa ya, marah meledak-ledak, atau kadang-kadang dia ngerasa kayak tidak nyaman, banyak kebingungan. Bahkan aku melihat di sini kayak apa ya, dia itu kayak nggak sadar gitu atas kualitas dirinya. Dan ketika dia berpisah dengan kamu, aku melihat bahwa kayak ada kesedihan ya, dia merasa kayak banyak sekali yang harus tertunda gitu ya. Dia ngerasa kayak frustasi ya dalam cintanya bersama kamu. Intinya dia kayak ngerasa kayak putus cinta banget gitu kalau misalkan kamu berpisah dengan dia. Dan aku melihat bahwa mungkin akhir-akhir ini entah ini kamu atau dia itu semakin lama semakin sensitif, terlalu sensitif dan terlalu cerewet kayak gitu ya. Sehingga ini perlu untuk dievaluasi lagi tujuan dia dan tujuan dia untuk mendekati kamu itu tuh harusnya gimana gitu loh, harus bertindak seperti apa gitu ya. Dan kalau sarannya sih di sini ya, harus bisa bertindak secara dewasa agar bisa hubungan ini punya peluang lebih besar untuk bisa berhasil, bisa apa itu namanya, bisa langgeng gitu ya. Mungkin juga ini ada pertanda nih bahwa salah satu di antara kalian ada yang berselingkuh. Ya, nih salah satu di antara kalian ada yang berselingkuh. Udah dia selingkuh, apatis pula, kurang effort pula di hubungan ini, kurang berkolerasi dengan kamu. Ya, dia juga punya motivasi yang buruk, banyak sekali konflik dengan kamu, egois, bahkan ada suatu persaingan di antara kamu dengan dia, atau dia menghadirkan persaingan antara kamu dengan seseorang lainnya.
Ya, karena selingkuh jadi kamu harus bersaing dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Atau bisa jadi kamu dengan dia bersaing untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa di hubungan ini gitu ya. Dan aku lihat memang selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kurang sekali adanya keharmonisan satu sama lain, sehingga menyulitkan penyelesaian dalam konflik yang ada di hubungan kalian. Bahkan mungkin juga kalian berdua ini masih memiliki sudut pandang yang berbeda gitu ya, sehingga dia ini tidak menghargai pandangan kamu atau pendapat satu sama lain kayak gitu ya. Aku melihat harus ada sepemahaman ya, sepemahaman baru tentang bagaimana kalian harus mengembangkan hubungan kalian ini ke tingkat yang lebih tinggi atau ke tingkat selanjutnya untuk mencapai tujuan hubungan kalian. Mungkin kalian, aku lihat di sini perlu untuk bernegosiasi ulang ya. Kalian harus bisa saling ngobrol nih tentang apa yang kalian inginkan, apa yang tidak kalian inginkan gitu loh ya. Karena kalau aku lihat di sini kalian tuh perlu banyak cara ya untuk bisa saling memahami, saling mengerti ya. Karena kalau aku lihat persiapan di antara kamu dengan dia ini nih ada yang kurang tepat gitu ya. Cuman memang kayaknya sih ya, saat ini memang kalian butuh waktu untuk saling istirahat aja dulu deh ya. Dan memikirkan langkah selanjutnya sebelum kalian memiliki gagasan yang jelas tentang mau dibawa kemana nih hubungan gitu ya. Tapi sebaiknya kalian berpisah aja dulu untuk saling berfokus pada perubahan atau perbaikan diri masing-masing gitu ya. Karena kalau aku lihat nampaknya ada faktor eksternal yang masih mempengaruhi hubungan kalian gitu, yang masih mencegah atau masih menghambat di hubungan kalian. Bisa jadi ya karena masih ada yang pengen selingkuh dulu, atau mungkin apa itu namanya, masih fokus dengan karir atau keuangan dulu, karena ini Pentacles ya. Jadi ya kalau aku lihat di sini memang ada pihak ketiga yang menimbulkan konflik di antara kalian ya. Terus itu juga karena kurangnya dedikasi ya satu sama lain atau salah satu pihak. Karena mungkin salah satu pihak effortnya mah pol-polan, yang satunya malah nggak ada effortnya sama sekali ya untuk mempertahankan hubungan ini. Justru malah akhirnya kalian berdua ngerasa kayak apatis satu sama lain gitu ya, karena kamu ngerasa apa yang kamu lakukan itu tidak dihargai, dianya juga masa bodoh kayak gitu. Bahkan aku melihat juga entah ini kamu atau dia atau mungkin kalian berdua mungkin juga tidak mau berusaha untuk bertemu seseorang atau orang baru ya. Jadi mungkin kamu atau dia merasa kayak apatis terhadap pemikiran untuk berkencan lagi, untuk memiliki pasangan gitu. Jadi lebih memilih untuk udah deh single aja gitu ya. Jadi karena apa ya, di pola pikir kalian itu sudah terbiasa dengan hubungan atau berkencan yang seperti yang kemarin ya, yang effortnya mah pol-polan, yang satunya mah dicuekin gitu ya, yang satunya mah cuek kayak gitu, sehingga kayak mau melangkah kembali untuk menjalani hubungan tuh masih kepikiran sama yang kemarin gitu. Dan kalian takut ya situasi yang kemarin akan terulang gitu. Ya, seperti itulah. Kemudian aku melihat juga di sini. Sebenarnya gini, kamu dan dia selama ini berjuang untuk saling mengandalkan satu sama lain ya.
Dan inilah yang akhirnya menyebabkan keretakan di antara kalian berdua, ya. Kamu atau si dia menghancurkan tanggung jawab yang sangat besar, tapi juga tidak ada yang siap untuk menunjukkan kelemahan atau kerentanan terhadap masing-masing. Jadi pengennya kelihatannya berpower semua nih, baik kamu ataupun dia, pengennya terlihat mampu, berkuasa gitu ya, tidak mau terlihat lemah. Akhirnya ini yang menyebabkan gangguan di hubungan kalian gitu ya, tidak berjalan semulus yang kalian inginkan. Beban beban yang kalian miliki itu tidak dibagi ke pasangan ya, sehingga timbullah hubungan yang tidak sehat kayak gitu. Salah satu di antara kalian kayak menyimpan masalah atau beban sendiri ya, tanpa melibatkan pasangan, karena berpikir bahwa ya dia mampu gitu ya, mampu menjalani masalah dia sendiri ya, mampu membuktikan bahwa dia bisa melakukannya sendiri, sehingga pasangan ngerasa kayak tidak dipercayai gitu ya, merasa tidak dilibatkan dalam sesuatu yang penting di hidup dia kayak gitu. Akhirnya ya udah, hancurlah hubungan kalian. Dan sebenarnya gini, dia nggak mau membagi masalah itu karena dia juga pengen melihat kamu bahagia gitu loh. Dia nggak mau kalau misalkan masalah ini ada di dia dan dia nggak mau cerita sama kamu ya, itu karena dia nggak mau kamu terlibat dalam masalah dia. Dia nggak mau kamu ikut terbebani dengan masalah dia, sehingga di sini dia kayak ingin menghilangkan beban dia sendiri, dan membiarkan kamu bahagia dengan hidupmu gitu loh, paham ya? Jadi kayak gitu. Cuman di sini ada kesalahpahaman ya. Kamu ngerasa kayak nggak dilibatkan, kamu ngerasa kayak nggak dibuat spesial ya, seperti itu oleh dia. Tapi aku melihat di sini ada Eight of Wands ya. Perpisahan kamu dengan dia memang cukup lama di sini terjadinya ya. Aku lihat entah mungkin berbulan-bulan atau bahkan ada yang setahun 2 tahun. Intinya lama nih aku lihat. Nah, semakin lama kalian berpisah, ternyata rasa cinta dia itu semakin tumbuh. Ya, semakin berkembang, semakin ingin berjuang untuk menemukan koneksi kembali dengan kamu. Ya. Walaupun salah satu di antara kalian ini ada yang angkuh ya, angkuh ingin menjauh ya, tapi seiring berjalannya waktu, perasaan dia itu semakin tumbuh dan ingin ketemu lagi, ingin bersatu kembali gitu. Jadi aku lihat nih akan ada kembalinya koneksi kalian seperti semula, seperti yang kemarin ya, datang lagi gitu ya, setelah sudah lama tidak menjalani hubungan percintaan ya. Intinya di sini dia akan datang lagi untuk menawarkan perasaan dia, karena kalau aku lihat di sini gejolak emosi dia saat jatuh cinta dengan kamu itu kayak tiba-tiba bergerak secara cepat gitu loh. Jadi pengen effort gitu. Maka dari itu ya, kamu kalau memang masih menginginkan dia ya harus siap untuk menyambut dia gini, karena energinya cepat di sini aku lihat ya. Jangan jangan menyia-nyiakan ya, karena di sini aku lihat kalau kamu bisa menyambut dia, maka ikatan yang positif, ikatan ini akan lebih kuat, bahkan akan membantunya hubungan kalian bisa bertahan lebih lama kayak gitu. Karena ya itu sudah lama kan nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan. Nah, disitulah rasa rindu berkumpul, rasa ingin taunya berkumpul, rasa cintanya berkumpul. Jadi udah pengen meledak gitu ya. Jadi aku lihat sih di sini dia pengen untuk datang lagi
Oke, aku melihat juga kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua usianya dari kamu, atau ya siapalah yang lebih tua, intinya kamu dengan dia nggak seumuran ya. Terus itu juga aku lihat sebenarnya dia ini orang yang selalu bisa turun tangan untuk membela atau membantu kamu dalam memecahkan masalah ya. Orang ini apa ya, orang yang mau kok gitu ya ikut campur dengan masalah kamu gitu, karena aku lihat di sini dia ini orang yang cerdas, orang yang punya ketulusan ya, jujur, humoris juga, terus juga orangnya selalu berterus terang, realistis, punya sikap yang realistis, cuman agak skeptis aja ya. Terus juga orangnya mandiri, punya pemikiran yang terbuka ya, cuman dia ini orang yang masih memiliki luka atau kesedihan di masa lalu, tapi memang nggak dia tunjukkan aja ke kamu gitu ya. Entah mungkin lukanya dari kamu atau dari masa lalunya yang selain kamu, tapi di sini dia sedang menyembunyikan luka kesedihan dari masa lalunya. Orangnya suka berteman, aku lihat di sini ya, suka berteman juga, mungkin banyak temennya, atau mungkin kamu dianggapnya teman ya. Pokoknya ini orang suka berteman, aku lihat ya. Orangnya eksentrik banget, lugas, bahkan dia orang yang suka menyemangati kok gitu ya. Dan orang yang mungkin telah banyak mengalami kehilangan atau penderitaan secara langsung ya. Dan aku lihat di sini orang yang telah apa ya, banyak belajar secara spiritual. Jadi dia ini telah mengembangkan kekuatan dan pengetahuan batin dia ya secara spiritual. Dia ini orang yang selalu membela orang-orang yang tidak berdaya ya. Orang yang memang gampang berbelas kasih gitu loh. Empatinya sangat baik, aku lihat di sini. Cuman dia ini tidak akan mentolerir orang-orang yang idiot, orang-orang yang tidak apa sih, tidak sepemikiran atau tidak realistis kayak gitu ya. Dan orangnya ini sadisnya ya. Dia ini punya lidah yang tajam, jadi kalau ngomong tuh suka pedes, itu aja sih. Skeptis, terus orang yang tidak mentolerir orang-orang yang idiot, sama suka pedes kalau ngomong, itu aja sih ya jeleknya dia ini. Orang yang tidak mau apa ya, melekat kuat, maksudnya itu nggak melekat kuat tuh kayak ketergantungan ya, bergantung, bergantung ya. Orang yang tidak suka bergantung, orangnya cerdas, berprinsip, adil, humoris, ya berintelektual ya, kuat, kompeten juga gitu. Dia ini orang yang sangat pemilih dalam hal apapun, bahkan tentang pasangan pun ya, dia ini pemilih. Terus itu juga orang yang sangat menghargai ruang pribadinya ya, menghormati batasan-batasan dari orang lain. Cuman memang orang yang nggak terlalu cair atau tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum ya. Tapi orangnya humoris, aku lihat, penyayang juga ya, apalagi sama kamu dia sayang loh, sebenarnya sayang banget sama kamu. Dia ini orang yang walaupun dalam hubungan atau berkomitmen, tapi orang yang selalu rindu akan kemerdekaan atau kebebasan dirinya. Sehingga kalau walaupun sama kamu berkomitmen atau menjalin hubungan, di luar sana dia pengennya kelihatan kayak lajang, kayak gitu ya. Pengennya kelihatan lajang. Jadi dia biasa bebas, mau berteman dengan si A, si B, mau lawan jenis sama mau sejenis, dia pengennya bebas gitu. Kelihatannya pengennya lajang. Dan aku melihat dia ini orang yang sangat menghargai kemandirian pasangan ya, apalagi pasangan yang bisa melindungi dirinya sendiri. Terus dia ini memang sedang mencari pasangan hidup ya, yang bisa menghormati kebutuhan dan kebebasan dia. Itu pentingnya, harus bisa menghargai kebutuhan dan kebebasan dia. Jadi nggak suka dikekang, orang yang nggak suka diatur-atur, orang yang nggak suka didikte gitu. Dia maunya bebas, suka-suka dia gitu.
Tuh aku lihat di sini. Atau mungkin ini energi kamu, ya, situasikan aja, pembacaan ini bisa terbolak-balik. Kemudian ada Temperance. Aku melihat kayak ada suatu ada sesuatu yang terjadi dengan kamu dan dia. Saat ini dia sedang menahan diri loh untuk mentoleransi kamu agar kalian tetap bisa harmoni gitu ya. Jadi saat ini dia kayak ngikutin alur aja ya dengan kamu. Kalau misalkan kamu saat ini memang masih marah, masih kesel sama dia, atau memblokir dia, atau gimana deh, pokoknya intinya lagi ada masalah dengan kamu, ya dia ikutin apa maunya kamu. Kalau saat ini kamu pengennya untuk tidak diganggu dulu, ya kamu memilih untuk sendiri dulu, ya udah dia akan ikuti. Jadi saat ini aku lihat kayak dia sedang menahan diri dia untuk tidak melakukan perlawanan atau usaha untuk bisa menstabilkan energi dia agar dia tidak kepancing emosi, agar dia tidak terlihat kesal ya ke kamu kayak gitu. Aku lihat di sini orang yang memang pintar sekali mengendalikan diri ya. Terus itu juga ya dia ikut aliran aja, ikut alur aja gitu ya. Terus itu juga dia ini memang orang yang pengen sekali memulihkan keharmonisan dengan kamu, keselarasan dengan kamu ya. Dan aku lihat dia ini orang yang selalu mendorong dirinya untuk tetap tenang, bahkan walaupun dalam menghadapi kesetresan dan kesulitan ya terhadap hubungan kalian berdua ini. Saat ini dia mengendalikan emosi dia, bertahan dengan temperamen dia yang datar, yang kelihatannya kayak baik-baik saja, kelihatannya tidak terganggu dengan masalah kalian, atau tidak terganggu dengan pertengkaran di antara kalian atau masalah di antara kalian. Tapi sebenarnya di dalam pikiran dan hatinya itu kayak boom 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 gitu, kayak pengen meledak-ledak, cuman dia tahan gitu ya. Sebenarnya dia juga panik, aduh kenapa sih hubungan kita berakhir, kenapa sih kamu memilih untuk mengakhirinya ya, kenapa hubungan ini tidak berjalan dengan baik gitu ya. Kamu marah ya karena aku selingkuh, karena aku begini, karena aku begitu gitu ya. Tapi sebenarnya dia menunjukkan di luarnya kayak ketenangan, padahal enggak. Di dalam dia itu kayak panik, bingung, pusing gitu. Kalau aku lihat di sini ya, harus menahan temperamen dia, karena itu orangnya memang pintar menguasai pintar dalam mempertahankan ketenangan ya. Jadi alam bawah sadar dia itu kayak ditekan gitu loh, agar tidak melonjak amarah dia kayak gitu. Dia juga orang yang tidak gampang terganggu dengan hal-hal kecil ya. Makanya itu kalau misalkan ada orang yang kayak idiot gitu loh, orang yang nggak logika, nggak rasional, itu dia masa bodoh gitu. Dia nggak akan peduli dengan itu ya, karena itu hal-hal yang kecil itu nggak bakalan bisa mengganggu dia. Orang yang memang sabar banget aku lihat di sini ya. Wah, kalau masalah kesabaran tuh kamu kalah deh. Orang yang paling sabar deh, orang yang sabar. Atau ini energi kamu yang saat ini lagi menahan menahan emosi ya. Dia ini orang yang sangat menghormati keharmonisan dan kedamaian dalam segala aspek, mau itu percintaan, mau itu dalam karirnya ya. Orang yang sangat menghormati keharmonisan dan kedamaian ya. Dan dia orang yang pintar memilih jalan tengah untuk mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau mau mengambil suatu keputusan, dia lihat dulu dari sudut pandang kamu seperti apa, sudut pandang dia seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kamu pengennya tidak mau diganggu dulu, kamu lagi marah, ya udah dia nggak akan ganggu gitu. Ya udah, dia juga harus fokus dengan diri dia, toh dia saat ini mungkin lagi fokus dengan karir, keuangannya, sehingga ya udah kita diem-dieman aja dulu kayak gitu ya. Ya seperti itu. Terus itu juga dia ini orang yang sangat menghormati keidealisan ya. Dan aku lihat dia ini adalah belahan jiwamu ternyata ya. Dia belahan jiwamu,
kesederhanaan adalah hal yang penting untuk memahami tantangan di hubungan kalian. Jadi nggak usah dibuat ribet. Orangnya memang nggak suka ngebuat ribet. Kalau memang saat ini kamu lagi marah, ya udah selesaikan aja dulu dengan amarahmu, kayak gitu loh. Dia nggak ngebuat ribet. Orangnya sederhana, maksudnya itu dalam memandang segala sesuatu tuh nggak usah dibuat ribet gitu loh, sederhana aja. Kalau kamu lagi marah, ya udah marah aja dulu. Kalau kamu lagi seneng, ya udah seneng gitu loh. Ya kelihatannya memang kayak ngegampangin ya, tapi karena dia nggak mau ribet, nggak mau dibuat jelimet gitu loh. Tapi tenang aja, aku lihat di sini kalian berdua akan bisa mengatasi hambatan apapun yang menghalangi kalian berdua untuk bisa terus bersama. Ya, sederhananya, aku lihat di sini kalian akan bisa belajar untuk menyeimbangkan tanggung jawab satu sama lain, ya, untuk bisa saling tertarik kembali, ya, saling bersama kembali, untuk bisa saling berbakti satu sama lain gitu ya. Tapi mungkin memang butuh waktu, butuh penyadaran juga ya dari kedua belah pihak, apa yang perlu disadari ya. Jadi makanya di sini kalian dibuat situasinya kayak berpisah aja dulu agar kalian sadar masing-masing. Kalau kalian dipersatukan takutnya nanti malah bertengkar lebih hebat. Makanya di sini kalian dipisahkan agar kalian sadar dulu masing-masing. Gitu. Ya, jadi aku lihat memang hubungan kalian ini sederhana ya, nggak mau dibuat ribet. Kalau misalkan dia lagi sibuk, ya udah kalian nggak akan mengusiknya gitu. Selesaikan aja dulu dengan kesibukan dia gitu. Dan sebaliknya pun gitu. Kalau misalkan kamu lagi marah, ya udah dia nggak akan mengganggu kamu, dia akan membiarkan kamu marah dulu gitu. Ya, takutnya kalau misalkan dipaksakan, justru malah nggak berjalan dengan baik dan justru malah capek aja dan justru malah nanti nambah-nambah pertengkaran gitu ya, kalau aku lihat di sini. Tuh, oke. Kemudian nih kan memang bottom of the deck-nya aja si Three of Wands. Three of Wands ini kan berarti menandakan ada yang dia sembunyikan ya, atau tidak dia utarakan sama kamu tentang sesuatu. Ya, nah sebenarnya dia ini tuh sedang mengalami suatu kesulitan dalam hidupnya. Entah itu karena masalah keluarga, masalah keuangan, karir, atau masalah apalah pribadi. Intinya ada suatu masalah yang menggeluti dia gitu loh. Ya, yang sedang menutupi dia gitu ya, yang sedang dia rasakan gitu. Tapi dia ini mungkin memang sulit untuk mengakui hal-hal sulit untuk dia bagi gitu loh ya ke kamu, karena mungkin ya sesulit itu, atau dia nggak mau terlihat lemah ya, apalagi kalau dia seorang pria gitu ya, nggak mau dia terlihat lemah. Dan sebenarnya juga kenapa dia nggak mau membagi kesulitan dia terhadap kamu, takutnya kesulitan ini justru malah akan mengganggu kamu, akan membuat kamu kesal, akan membuat kamu tidak menghargai keterbukaan dia, akan membuat kamu ilfeel, benci atau apa. Justru malah nanti kamu malah meninggalkan dia kayak gitu loh ya, justru malah nanti akan lebih merusak hubungan kalian. Jadi makanya di sini dia nggak mau cerita tentang kepahitan hidup, kesulitan hidup dia saat ini gitu ya. Memang akhirnya terjadi suatu miskomunikasi juga, kesalahpahaman yang besar di antara kamu dengan dia karena tidak membicarakan segala sesuatunya. Bahkan mungkin selama ini pun dia bukan orang yang gampang terbuka tentang apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Makanya di sini mungkin kamu pun sulit ya untuk memahami dia, untuk menembus pola pikirnya ya, ini karena memang orangnya nggak gampang membicarakan tentang diri dia gitu loh ya, berbagi tentang diri dia, siapa dia sebenarnya kayak gitu ya, nggak gampang terbuka tentang dirinya sendiri gitu. Mungkin ini juga yang menjadi permasalahan di hubungan kalian ya, karena dia selalu menyembunyikan situasi keadaan dirinya sendiri terhadap kamu. Soulmate tuh ya, di sini ada Temperance, kemudian ada soulmate ya, kuat banget energinya kamu dengan dia, soulmate, belahan jiwa ya.
Forgive and learning ya. Aku lihat di sini dia ingin meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan, menyakiti kamu, mengkhianati kamu, tuh kan pernah selingkuhin kamu ya. Dia pengen banget meminta maaf untuk mendapatkan kamu lagi ya, mendapatkan kasih sayang kamu lagi, karena dia merasa bahwa kamu masih tetap the one bagi dia. Kamu masih satu-satunya yang dia cintai, yang dia inginkan, yang dia mau ya. Keep an open mind ya. Dia berharap kamu tetap masih bisa membuka pola pikirmu bahwa kamu harus bisa melihat dia ini lagi kesulitan loh gitu ya. Dia nggak mau cerita sama kamu ya agar kamu tidak terluka, agar kamu tidak keberatan dengan keadaan dia, ikut-ikut sulit dengan kehidupan dia gitu ya. Dia berharap kamu bisa memahami itu gitu ya. Tapi jujur sebenarnya dia masih sayang sama kamu, masih cinta, masih kamu lah the one bagi dia. Nah, suatu saat nanti dia pengen datang lagi kok kamu. Nih ya, di sini ada give your relationship change. Dia ingin meminta kesempatan kembali untuk bisa memperbaiki hubungan kalian. Cuman untuk saat ini ada family issue yang butuh dia selesaikan dulu ya. Dia butuh untuk menyelesaikan family issue-nya dulu ya. Entah dengan ada apa dengan keluarganya, tapi di sini ada family issue, mungkin keluarganya nggak cocok dengan kamu ya, atau memang lagi ada masalah dengan keluarganya atau apalah, pokoknya di sini ada family issue aku lihat di sini. Dan ya aku lihat di sini memang kalian lagi separation, lagi berpisah dengan dia. Tapi tenang aja, getting to know each other ya. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering kok stalkingin kamu untuk cari-cari tahu kabar kamu, keadaan kamu. Bahkan mungkin kamu pun gitu, kamu pun aja masih sering kadangan stalkingin dia, pengen tahu keadaan dia seperti itu ya. Tapi tenang aja, di sini akan ada rekonsiliasi ya, entah ini kabar bahagia atau kabar buruk bagimu, tapi intinya di sini dia akan rekonsiliasi lagi, akan datang lagi ke kamu ya, akan datang lagi ke kamu. Kira-kira kapan sih dia akan datang? Ada kemungkinan 1 bulan ke depan ya dia akan datang. Kemungkinan ada di tanggal 8, 17 atau 26 ya, atau ya di musim-musim panas ya. Tapi ini perkiraan ya, belum tentu pasti juga di bulan depan, enggak juga ya. Perkiraan, karena di tarot itu nggak ada waktu yang pasti gitu loh, hanya bisanya diperkirakan seperti itu ya. Jadi so berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oh ya, nih aku punya ciri-ciri lain. Ini ada bulan, bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan tertentu di momen-momen kalian berdua ya, entah apa tuh momen-momennya ya. Ada bulan Mei, aduh nggak kelihatan. Ada bulan Oktober, Maret, Juli, Februari, Juni, November, September. Oke, itu aja. Kemudian aku juga punya shio-nya, bisa shio kamu, shio dia, kalian situasikan aja ya. Ada shio babi, ada shio ayam, ada shio kerbau, ada shio ular, ada shio monyet, ada shio kambing, ada shio tikus, satu lagi ya, ada shio kuda. Kemudian aku punya alfabet juga. Alfabet ini bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu atau dia. Oke. A, X, F, T, R, P, K, H, G, B, C, I, D, S, U, L, T, Y, J, Z, dan M. Ya, M. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.